Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Puji Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang selalu senantiasa dalam kehidupan kita. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, dan pelajaran kita pada saat ini itu tentang Roh Kudus penolongku. Nah, sebelum kita mempelajarinya bersama-sama, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Di mana boleh nyata ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari rumah perjalanan hingga kami boleh tiba di tempat ini bersama-sama memulai pembelajaran kami pada saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan belajar bersama. Kiranya apa yang kami pelajari pada saat ini dapat kami praktikkan dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, dalam nama Bapa kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, anak-anak, pembelajaran kita pada saat ini yaitu tentang Roh Kudus penolongku. Nah, saya mau tanya kepada anak-anak, apa itu Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi Hilai dan Roh Kudus adalah penolong bagi umat beriman dan menuntun hati umat beriman untuk mengalami keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Roh Kudus diutus untuk kita manusia, untuk kita yang selalu percaya kepadanya. Roh Kudus diutus untuk hadir dalam pengalaman hidup umat, pengalaman hidup kita. Karena ia diutus oleh Bapa untuk menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Nah, itu dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat yang ke-23. Dan Roh Kudus ini dalam Injil atau Alkitab disebut sebagai Roh Kudus kebenaran, di mana Allah benar-benar tinggal dalam diri manusia sebagai penolong yang menunjukkan jalan kebenaran kepada manusia dan memberikan penghiburan atas segala persoalan hidup manusia. Nah, apapun yang akan kita lalui bersama, kita harus percaya kepada Tuhan. Dan di dalam Tuhan kita dapat memperoleh Roh Kudus yang selalu menyertai kita dalam langkah kehidupan kita. Nah, anak-anak, mengapa kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus? Nah, anak-anak ada yang bisa menjawab mengapa kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus? Nah, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Nah, yang kita tunggu-tunggu itu memberikan kesaksian tentang kebenaran kepada kita. Dia adalah sumber kesaksian dan pribadi yang baik. Dia dapat membimbing kita dalam keputusan dan melindungi kita dari bahaya. Apapun masalah yang kita lalui bersama dan yang kita dapatkan, selalunya ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita dan menolong kita. Dalam keputusan kita dan melindungi kita dari bahaya. Dan dia dapat meredakan ketakutan kita dan memenuhi kita dengan harapan. Nah, dia dapat memberikan
Dia dapat meredakan ketakutan kita dan memenuhi kita dengan harapan. Tentunya kita semua dipenuhi oleh harapan. Nah, contohnya kalau pulang nanti ke sekolah, harapannya nanti itu mau pergi ambil mangga, kalau sudah ganti baju, atau mau pergi ke pasar sama mamanya atau apa. Dan dia dapat meredakan ketakutan kita dalam memenuhi syarat-syarat yang dikasih Tuhan. Nah, dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, kita tolong dibuka Alkitabnya. Siapa yang tidak bawa Alkitab? Nah, bawa semuanya, dibuka semua itu. Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di situ terdapat 7 karunia Roh Kudus, yaitu kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, rasa takut akan Allah, dan kesalehan. Bagaimana itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu bagaimana kita bijak dalam mengambil sesuatu. Bijak dalam perkataan, sopan kepada orang tua, mendengar-dengar kalau ditanya orang tua. Nah, itu semua kebijaksanaan. Nah, pengertian, bagaimana kita mengerti terhadap sesama kita manusia atau sesama teman kita. Kemudian nasihat. Nasihat ini mungkin anak-anak selalu dapat nasihat dari orang tua kalau melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, nasihat itu selalunya dari orang tua, karena orang tua kita tidak mau melihat kita berbuat salah. Nah, rasa takut akan Allah. Nah, bagaimana itu rasa takut akan Allah? Rasa takut akan Allah itu kita harus selalu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin ke gereja, rajin pergi sekolah minggu. Nah, siapa di sini yang tidak pernah pergi sekolah minggu? Nah, tentunya anak-anak semua rajin pergi sekolah minggu. Nah, Roh Kudus digambarkan sebagai penghibur atau penolong. Nah, Roh Kudus ini dapat menghibur kita dalam kesedihan, dalam masalah. Nah, dan juga dapat memberikan kita penolong. Gitu. Teman kita yang datang menolong kita, atau kalau kita dalam kesusahan, atau orang lain yang menolong kita di jalan atau bagaimana, begitu. Nah, pembelajaran kita pada saat ini mungkin sudah cukup sampai di sini, dan kita akan bertemu kembali di minggu depan, dan kita akan mempelajari tentang kasih. Nah, pembelajaran kita pada sini sudah cukup sampai di sini. Nah, sebelum kita pulang, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya pembelajaran kami pada saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bimbing dan sertai kami di perjalanan, dan agar kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat, dan di sana pula kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah doa anak-Mu, dalam nama Bapa kami sudah berdoa kepadamu. Amin.